Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, perjalanan hidup Rasul dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Secara global kita tahu bahwa sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam belum semuanya terikut. Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar, masih banyak keluarga Rasul dan Abu Bakar itu tertinggal di kota Mekah. Makanya kemudian Nabi SAW mengutus Zaid ibn Harithah dan seorang sahabat pemanah handal dari kalangan sahabat yang terkenal namanya Abu Rafi, agar kedua sahabat ini menjemput keluarga Nabi yang tersisa di Mekah. Maka berangkatlah Zaid dengan Abu Rafi dan berhasil menjemput keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya berhasil menjemput Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Ummu Kulsum, juga putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Saudah bintu Jam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan budak Khadijah namanya Ummu Aiman yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedari kecil. Itulah 4 keluarga Nabi yang diselamatkan oleh Zaid dan Abu Rafi, kemudian dijemput dari Mekah ke kota Madinah. Adapun dari keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berhasil dijemput adalah pertama istrinya Ummu Rumah. Kemudian yang kedua Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian juga yang ketiga Asma putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, dan juga Abdullah putra daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah diantara keluarga Abu Bakar yang berhasil dijemput. Yang menarik adalah Asma putri Abu Bakar. Saat dijemput dia kan sedang hamil. Jadi Asma itu saat dijemput sedang hamil. Jadi ketika kemudian sampai saja rombongan Zaid ibn Harithah dan Abu Rafi yang menjemput 2 keluarga mulia ini sampai di Kuba. Kuba adalah pintu masuknya ke kota Madinah. Di sana Asma merasakan bahwa dia akan melahirkan. Betul, akhirnya kemudian di Kuba inilah Asma melahirkan anak pertama dari kalangan muhajirin, yang kemudian diberi nama
Abdullah ibnu Zubair, karena ayahnya adalah Zubair ibn Awam. Makanya kemudian putranya diberi nama Abdullah ibnu Zubair yang kelak akan menjadi khalifah setelah kekuasaan Yazid ibn Muawiyah. Adapun dari kalangan Ansar, bayi yang pertama kali saat hijrah Rasul SAW yang lahir, yang dibawa ke hadapan Rasul adalah Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir inilah sahabat yang meriwayatkan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tidak jelas itulah perkara syubhat. Itulah perawinya, namanya Nu'man ibn Bashir. Jadi dari kalangan Ansar, orang yang lahir pasca Rasul hijrah adalah Nu'man ibn Bashir. Dari kalangan Muhajirin namanya Abdullah ibn Zubair, putra daripada Asma bintu Abi Bakar, atau putra daripada Zubair ibn Awam, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya jadi saat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, kita tahu bahwa Madinah ketika itu belum disebut kota Madinah, masih disebut kota Yathrib. Dan kota itu dipenuhi dengan wabah. Jadi banyak kemudian para sahabat, bahkan keluarga Rasul dan Abu Bakar terkena humma Yathrib, wabahnya penyakit Yathrib dalam bentuk demam. Dan demamnya Yathrib ini bisa mengakibatkan kematian. Contoh umpamanya ayahanda Nabi Abdullah, ayahanda Nabi SAW meninggal karena terkena humma Yathrib, demam Yathrib. Lah ketika para sahabat Nabi SAW itu hijrah ke kota Madinah, banyak yang terkena demam. Bahkan keluarga Abu Bakar itu semua terkena demam, termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk Bilal ibn Rabah. Lah karena ketika itu kan belum ada tarbiyah, seseorang menghadapi musibah itu apa yang harus diucapkan, sehingga ada di antara sahabat itu yang terkena humma Yathrib, demam Yathrib ini mengucapkan asal-asalan, seperti yang diriwayatkan dari Bilal sampai mengatakan, ya Allah, jangan kau wafatkan aku di kota Madinah, wafatkan aku di Mekah saja. Ya karena waktu itu belum ditarbiyah. Padahal Madinah juga termasuk kota suci kan gitu. Sampai ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu parah demamnya dan dikiranya akan membawa kepada kematiannya, Aisyah radhiyallahu anha sempat mempertanyakan soal kondisi ayahnya. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengajarkan satu ucapan yang indah. Apa kata Abu Bakar? Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap manusia terkadang mereka bersenang-senang di tengah-tengah keluarganya, padahal kematian sudah mengintipnya lebih dekat dibandingkan tali sandalnya. Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena ketika itu memang sakit parah Abu Bakar. Makanya dia mengatakan kepada Aisyah, setiap manusia yang bersenang-senang dengan keluarganya, mereka tidak sadar kalau kematian mengintip dia jauh lebih dekat dibandingkan tali sandalnya. Ucapan Abu Bakar ini memberikan faedah kepada kita bahwa sewaktu-waktu kematian itu bisa menjemput kita. Tidak sahabat, tidak kita. Yang namanya kematian itu sebuah antrian. Boleh jadi kemarin si Anu, hari ini si Anu, besok pula kita. Makanya Abu Bakar senantiasa mengingatkan soal itu. Apabila ibu terkena musibah sakit yang agak parah kan begitu, maka haruslah seseorang itu mengingat kematiannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bukan berarti kemudian kalimat ini diucapkan saat ketika sakit saja. Toh banyak juga orang sehat juga bisa meninggal dunia. Karena mati itu sebuah keharusan, dan sebab kematian itu banyak sekali. Tidak mesti sakit, orang sehat pun bisa mati. Intinya bahwa ketika melihat banyak para sahabat yang kemudian mengeluh karena huma Yathrib, karena wabah Yathrib yang mengakibatkan demam tinggi, mereka mendatangi Nabi SAW. Apa yang harus mereka lakukan? Maka Nabi SAW mendoakan Madinah ketika itu agar jangan sampai ada wabah lagi. Bahkan meminta kepada Allah agar dipindah ke Juhfah, dan agar kemudian hawanya, suasananya itu dibuat suasana sehat. Jadi Rasul minta kepada Allah agar Madinah diberkahi, kemudian oksigennya juga menyehatkan, kemudian wabahnya dipindah ke Juhfah, kemudian diberkahi sok dan juga moodnya, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dari situ kemudian Madinah menjadi kota yang bersih, cuacanya juga sehat, tidak ada penyakit, dan menjadi kota Madinah At-Thayyibah, kota terbaik setelah Mekah. Karena didoakan Nabi SAW sebagaimana Mekah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, jadi intinya inilah perjalanan hidup Rasul ketika sampai di kota Madinah. Dia jemput semua keluarganya kecuali Zainab. Ya, karena Zainab ketika itu sudah saya jelaskan, dia tertahan dengan suaminya. Jadi dia tertahan dengan suaminya Abul As ibn Rabi, sehingga tidak bisa dijemput Nabi. Baru setelah terjadi perang Badar, kemudian Abul As yang ketika itu masih kafir tertawan oleh tentara kaum muslimin, kemudian sebagai imbalan pembebasannya disuruh mengembalikan Zainab ke kota Madinah. Dan ketika itu Zainab sedang hamil. Lah rupanya salah teknis. Harusnya Abul As ibn Rabi ini mengembalikan Zainab di malam hari, dia kembalikan di siang hari, sehingga terlihat oleh para pembesar Quraisy. Mereka marah, kemudian menghadang dengan beberapa orang pasukan karena ketakutan Zainab akhirnya keguguran. Maka keguguranlah Zainab. Lah sebab keguguran itulah ketika dia sampai di kota Madinah dia sering sakit-sakitan, dan akhirnya sakit-sakitan itulah yang membawa kematian Zainab, yang membuat Abul As ibn Rabi kemudian sedih setelah masuk Islamnya. Akhirnya setahun setelahnya Abul As suaminya menyusul kematian Zainab, sampai para ulama mengkisahkan bagaimana kisah kesetiaan seorang Abul As ibn Rabi terhadap istrinya Zainab dan kesetiaan Zainab kepada suaminya. Lah setelah kemudian Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka kita tahu bahwa rumah yang pertama kali disinggahi adalah rumahnya siapa? Abi Ayyub Al-Ansari, yang sudah kita jelaskan. Kenapa rumah Abi Ayyub Al-Ansari? Karena ada sejarah. Ya. Dahulu di Yaman itu ada satu raja namanya Tuba, namanya Tuba Al-As'ad. Tuba Al-As'ad ini hendak menghancurkan kota Madinah karena penduduknya kurang ajar waktu itu di masa kekuasaan Tuba di Yaman itu, karena ada masalah. Tapi setelah kemudian Tuba Al-As'ad ini membawa pasukan untuk menghancurkan kota Madinah, tiba-tiba dinasihati oleh dua orang pendeta Yahudi. Jangan kau hancurkan kota ini, karena di kota ini akan kedatangan seorang Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman akan singgah di kota ini. Ya. Akhirnya kemudian Tuba Al-As'ad pun mendirikan sebuah rumah di kota Madinah itu. Kemudian dia berdoa, mudah-mudahan rumah ini adalah rumah yang akan disinggahi Nabi itu. Lah rupanya Allah takdirkan betul. Setelah kemudian ratusan tahun lewat, ya, beberapa abad lewat, sampai kepada masa Nabi SAW, rumah itu yang terakhir menempati siapa? Abi Ayyub Al-Ansari.
Lah Nabi SAW akhirnya singgah di rumah Abi Ayyub Al-Ansari, kemudian tinggal di situ. Ada yang mengatakan 6 bulan sampai berdirinya Masjid Nabawi. Ya, karena beliau mendahulukan pembangunan masjid dibandingkan rumahnya sendiri. Artinya rumah Abi Ayyub Al-Ansari itu memang sudah diramalkan oleh Tuba Al-As'ad yang membangunnya. Itu Raja Yaman yang sangat kuat di zaman itu, bahwa rumah yang saya bangun ini semoga ini akan menjadi persinggahan Nabi yang dihabarkan sebagai Nabi akhir zaman. Ternyata betul, rumah itu belakangan di masa Rasul ditempati Abi Ayyub Al-Ansari, dan Rasul pun akhirnya pertama melangkahkan kakinya di kota Madinah. Di rumah itulah Rasul tinggal selama 6 bulan sampai terbangunnya Masjid Nabawi. Ya. Baru setelah terbangunnya Masjid Nabawi, baru Nabi SAW kemudian membangun rumah dirinya dan istri-istrinya di sekitar masjid itu. Baru kemudian pindah. Dan ketika pembangunan Masjid Nabawi sendiri, kan Nabi SAW ketika itu membiarkan untanya untuk berjalan. Di mana unta berhenti, disitulah masjid akan dibangun. Rupanya unta itu berhenti di tanah miliknya 2 anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Ya, Sahal dan Suhail, itulah tanahnya Sahal dan Suhail itu. Lah Sahal dan Suhail ini anak yatim belum balik. Tapi subhanallah, memang didikan para sahabat, Sahal bin Suhail ini walaupun anak yatim, dia menghendaki tanah dia di tengah kota itu dihibahkan dan diwakafkan kepada Rasul untuk dijadikan masjid. Bayangkan belum balik dia. Ya, masih 10 tahun, tapi dia ingin berbuat baik kepada Nabi. Tanah di kota kan Masjid Nabawi itu di kota, tengah-tengah kota Madinah di zaman itu, ya. Tetapi Suhail dan Sahal ini malah justru hendak menghibahkan dan menjadikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasul tidak mau. Kenapa? Karena 2 anak yatim ini perlu penghidupan. Kalau seandainya tanahnya diambil, dari mana keduanya akan hidup? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu berapa yang harus kami hargakan? Sambil bertanya kepada kabilah-kabilah yang ada di situ, maka mereka mengatakan 10.000 dinar. Akhirnya Nabi SAW meminta kepada Abu Bakar untuk mengeluarkan 10.000 dinar dan diberikan kepada Sahal dan Suhail sebagai ganti daripada lahan yang akan dibangun Masjid Nabawi di situ. Maka akhirnya setelah dibeli oleh Nabi SAW dari uang Abu Bakar, maka Rasul mulai kemudian membangun masjid. Dan disitulah Nabi SAW mencontohkan seorang pemimpin ketika membangun masjid. Betul-betul terlibat dari awal peletakan batu pertama sampai terakhir masjid itu selesai. Kalau pemimpin sekarang kan tidak. Datang ketika peletakan batu pertama, kemudian pergi, kemudian datang lagi ketika gunting pita peresmian jadinya masjid, kan itu ya. Itu pemimpin kita. Jadi Nabi SAW tidak dari awal sampai akhir bekerja. Sampai ada kasus yang menarik adalah ketika ada seorang sahabat namanya Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ini kan kuat orangnya kuat, kekar gitu ya. Yang biasanya sahabat itu manggul bata itu mungkin 2-3 bata, dia bisa sampai 5-10 bata dipanggul di bahu dia. Saking kuatnya Ammar ibn Yasir ini. Sampai satu hari, jadi sahabat sengaja meletakkan lebih banyak lagi batu di punggungnya. Jadi Ammar ini merasa keberatan sampai mengatakan, jangan kau letakkan batu itu, apakah engkau akan membunuh? Maka Rasul mengatakan, tidak wahai Ammar, mereka tidak akan membunuh. Kenapa? Karena yang akan membunuhmu adalah pasukan pemberontak. Engkau akan dibunuh oleh pasukan pemberontak. Tentu kalimat Nabi SAW ini kan, karena di zaman ini kan terucap, siapa pemberontak di sini maksudnya? Baru terjadi setelah kekuasaan Abu Bakar lewat, kemudian Umar lewat, kemudian Utsman lewat. Ketika Utsman terbunuh, terjadi peperangan antara kubunya Ali radhiyallahu anhu dan kubu Muawiyah yang ada di Syam. Rupanya disitulah terjadi peperangan besar dan Ammar ibn Yasir terbunuh di antara 2 peperangan ini. Dan setelah ditelisik bahwa Ammar ini adalah ikut pasukannya Ali radhiyallahu anhu, berarti pasukan Muawiyah itu pemberontak.
Jadi ketika terjadi perang Siffin antara dua kubu sahabat ini, maka kebenaran di tangan Ali dan kekeliruan di tangan Muawiyah. Kenapa? Dari kematian Ammar ibn Yasir, bahwa Ammar ibn Yasir meninggal dan beliau di barisan Ali. Dan Rasul ketika mengatakan kepada Ammar saat dia ngomel-ngomel gara-gara meletakkan batu terlampau banyak di punggungnya dan dia mengatakan, kalian hendak membunuhku, kata Rasul, bukan mereka yang akan membunuh, tetapi pasukan pemberontak. Dari ucapan inilah maka tahu bahwa ketika terjadi perang saudara di zaman Ali, bahwa Ali itu di pihak yang benar dan Muawiyah itu di pihak yang salah. Walaupun dua-duanya tentu punya ijtihad masing-masing. Ali punya ijtihad, Muawiyah punya ijtihad, tapi ijtihad Ali adalah yang benar dibandingkan ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, itu juga pernah terjadi ketika pembangunan masjidnya. Tapi intinya kemudian masjid pun terbangun. Setelah masjid terbangun, tentu tujuan yang kedua adalah Rasul ingin mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Jadi setelah menghubungkan hati kaum muslimin Muhajirin dan Ansar dengan Rabbnya dengan membangun masjid, maka mulailah kemudian mereka, Rasul hendak menghubungkan sesama makhluknya dengan mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan itu sangat masyhur kisah-kisahnya, bagaimana Rasul mempersaudarakan Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'd ibn Rabi, kemudian Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, dan begitu seterusnya. Ya, sampai sekarang masuk pada piagam persekutuan Islam di sini. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, dua kabilah besar dua-duanya masuk Islam. Baik Khazraj ataupun Aus, dan itu membuat khawatir orang-orang Yahudi. Karena bagaimanapun Khazraj dan Aus itu kan mayoritas. Ya. Kalau sampai kemudian mereka berperang melawan orang-orang Yahudi yang sebenarnya sesama Yahudi kan saling bermusuhan. Ya, jadi sesama Yahudi baik Bani Kunaiko, Bani Nadir, Bani Quraidah itu saling musuhan satu kabilah dengan yang lainnya. Akhirnya kemudian ketika mereka tahu bahwa kekuatan kaum muslimin semakin merajalela karena dua kabilah yang selama ini mereka bermusuhan semuanya masuk Islam dan bersatu. Kemudian kedatangan orang-orang Mekah juga yang membawa kekuatan di kota Madinah, maka bagaimanapun itu menjadi perhitungan orang-orang Yahudi. Mau tidak mau orang Yahudi harus tunduk kepada kaum muslimin. Makanya Rasul mengajak berdamai kepada mereka dan mengatakan kalau jalan yang kita lalui adalah jalan yang sama, sumur yang kita ambil airnya adalah sumur yang sama, pasar yang kita berjual beli adalah pasar yang sama, kenapa kita harus berperang? Kita berdamai saja, saling melindungi kota Madinah, dan kita buat sebuah negara berbasis kota. Akhirnya terbentuklah sebuah negara berbasis kota yang memimpin Rasul langsung. Dari situlah kemudian terbentuk satu piagam yang kemudian piagam itu disebut dalam sejarah sebagai piagam Madinah. Piagam yang menyatukan antar umat beragama yang hidup rukun di tengah kota Madinah dan saling melindungi satu dengan yang lainnya. Apa bunyi piagam itu? Di sini disebutkan ya pada halaman 260. Yang pertama, bahwa mereka adalah satu umat yang berbeda-beda dengan umat yang lainnya. Yang kedua, golongan Muhajirin dari suku Quraisy tetap pada kelompok mereka. Satu sama lain saling bahu-membahu dalam membayar diat ganti rugi atas pembunuhan dan menebus wanita mereka, tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara sesama kaum muslimin. Dan setiap kabilah Ansar tetap pada kelompok mereka. Setiap kelompok saling bahu-membahu dalam membayar diat mereka. Setiap kelompok dari mereka menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara sesama kaum muslimin. Yang ketiga, bahwa kaum muslimin tidak akan membiarkan ada orang di antara mereka yang dililit hutang dan tidak mampu memberikan nafkah dengan cara memberinya secara ma'ruf, baik dalam hal tebusan ataupun dalam hal diat. Jadi kesannya adalah saling membantu. Kalau ada orang yang miskin dibantu, ya. Kemudian yang keempat, bahwa kaum mukminin yang bertakwa dan memusuhi orang yang melakukan pembangkangan di antara mereka
mencari alasan berbuat zalim, berbuat dosa, melakukan permusuhan ataupun kekeliruan di antara kaum muslimin. Kemudian yang kelima, bahwa mereka semua bersatu menentangnya sekalipun dia adalah anak salah seorang di antara mereka. Kemudian yang keenam, seseorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lainnya karena membunuh orang kafir. Kemudian yang nomor 7, tidak menolong orang kafir untuk melawan orang mukmin. Tidak boleh menolong orang kafir untuk menyerang orang yang beriman. Kemudian yang nomor 8, jaminan perlindungan Allah itu adalah satu kesatuan dan dapat diberikan kepada mereka sekalipun orang yang paling rendah di antara mereka. Jadi artinya kalau ada yang minta perlindungan walaupun kepada orang yang miskin, maka tetap harus dilindungi. Contoh umpamanya ada orang kafir Mekah, dia punya saudara di Madinah, tapi saudaranya sudah muslim, dan mungkin saudaranya yang muslim ini bukan pejabat, dia rakyat biasa, tapi dia memberikan jaminan keselamatan, maka satu kota Madinah yang muslim wajib memberikan jaminan keamanan, walaupun yang menjamin orang miskin. Pada negeri kita sekarang kan yang jamin orang kaya gitu ya, orang miskin nggak bisa jamin. Ya, orang masuk penjara kalau nggak punya uang nggak bisa jamin. Jadi kalau di dalam Islam yang terendah pun bisa jamin. Itu maksudnya. Kemudian yang nomor 9, bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami maka dia berhak mendapatkan pertolongan dan perlakuan yang sama, tidak terzalimi dan tidak pula tertindas. Siapapun Yahudi yang tergabung dalam perjanjian ini, kalau dia diserang musuh, maka orang Islam akan ikut membantunya. Yang ke-10, bahwa kondisi damai bagi kaum muslimin adalah satu kesatuan. Tidaklah seorang mukmin mengadakan perdamaian tanpa mukmin yang lainnya di dalam perang di jalan Allah kecuali mendapatkan hak dan keadilan yang sama di antara mereka, adanya kesamaan hak. Kemudian yang nomor 11, bahwa kaum mukminin sebagian mereka dapat menolak sebagian yang lain berkaitan tanggungan darah mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 12, bahwa orang musyrik tidak boleh melindungi harta ataupun jiwa orang Quraisy dan tidak boleh menghalangi seorang mukmin terhadapnya. Tidak boleh orang Quraisy kalau menyerang, tidak boleh walaupun sesama musyrik melindunginya. Ya. Kemudian yang nomor 13, bahwasanya siapa yang membunuh seorang mukmin yang bersih dari perbuatan kriminal dan kejahatan lain yang membolehkannya untuk dibunuh, maka dia dikisas hukuman mati atas hal itu kecuali bila wali korban terbunuh merelakannya atau memaafkannya. Kemudian yang nomor 14, bahwa orang yang beriman seluruhnya menentang pelaku tersebut dan tidak halal bagi mereka kecuali menegakkan hukum atas orang yang bersangkutan, qisas. Ya. Kemudian nomor 15, bahwa tidak boleh bagi seorang mukmin menolong orang yang berbuat bid'ah dan memberikan perlindungan padanya. Dan sesungguhnya setiap yang menolong atau memberikan perlindungan kepadanya maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan murkanya pada hari kiamat. Kemudian nomor 16, bahwa dalam hal apapun kalian berselisih berbeda-beda pendapat, maka ia harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dan banyak lagi inti daripada perjanjian ini. Intinya bahwa perjanjian ini berdasarkan hukum Islam. Jadi perjanjian Piagam Madinah ini berdasarkan hukum Islam, walaupun di dalamnya ada orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mau tidak mau mereka harus mengikuti perjanjian ini. Walaupun belakangan orang Yahudi berkhianat, ya, dan pengkhianatan mereka berakhir dengan pengusiran mereka. Semua orang Yahudi berkhianat. Ada yang dibunuh, ada juga yang terusir dan begitu seterusnya karena pengkhianatan orang-orang Yahudi yang merupakan akhlak dan tabiat mereka. Akhirnya Madinah pun kosong dari orang Yahudi, bahkan Rasul marang tidak boleh ada orang kafir yang tinggal di kota Madinah setelahnya. Makanya orang Yahudi akhirnya pergi ke Khaybar, sebagiannya ada yang kemudian pergi ke Syam dan begitu seterusnya. Ya, intinya bahwa Nabi SAW berhasil membuat perdamaian yang selama ini dicari-cari orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor, Ansor yang ada di Madinah. Dengan kedatangan Rasul menyatukan dua kabilah yang selama ini ratusan tahun bermusuhan. Khazraj dan Aus itu kan bermusuhan tuh. Tapi setelah datangnya Rasul mereka berdamai dan dua-duanya menjadi orang Ansar dan dua-duanya sepakat untuk membela Rasul.
Bahkan dengan keduanya masuk Islam, Islam semakin jaya. Bahkan dari situlah tegak negara Islam berbasis kota pada awalnya, yang kemudian resmi mendirikan negara Islam yang disebut dengan negara Madinah Al-Munawwarah. Dari situlah kemudian berkembang Islam ke seantero dunia, dimulai dari Fathu Mekah sampai fathu-fathu yang lainnya, sampai ke Andalus sana, bahkan sampai ke Persia dan begitu seterusnya. Inilah diantara ringkasan dari apa yang sudah kita jelaskan. Taib sampai di sini dulu. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Mengapa orang-orang Yahudi bukannya mengkhianat? Apakah itu sudah ditakdirkan Allah? Hati mereka puas hati sama Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, memang ya satu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memang tabiatnya orang Yahudi sedari dulu seperti itu. Mereka umat yang berkhianat. Sejak zaman Nabi Musa, Musanya aja dikhianati. Nabi-nabinya saja banyak didustakan dan dibunuh. Bahkan Rasul pun tak heran mau dibunuh juga, dengan cara diracun, dengan cara mau ditaruh batu di atas genteng dan dirobohkan ke bawah supaya terkena kepalanya Nabi saat rapat gitu ya. Dan banyak upaya, bahkan terakhir Rasul disihir dan berhasil disihir oleh Labid bin Asam Yahudi. Tapi akhirnya sihirnya selama 6 bulan kemudian hilang ya. Tapi yang jelas upaya-upaya itu sudah ada, membunuh Nabi SAW karena hasad yang kuat mereka kepada Islam. Mereka kecewa bahwa Nabi yang dinanti itu bukan Nabi dari Bani Israel, rupanya dari Bani Ismail ya. Dari situlah hasadnya yang membawa mereka terus memusuhi Rasul SAW sampai hari ini, memusuhi Islam dan kaum muslimin ya. Wallahu a'lam. Kita meneruskan kajian kita, masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan malam ini kita akan mengkisahkan satu kisah dalam suratul Buruj, di mana dalam surah Al-Buruj, tepatnya ayat 1 sampai 11, menjelaskan kepada kita tentang kisah Ashab Al-Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud. Bagaimana kisah Ashabul Ukhdud ini dan di mana letak terjadinya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam Sahih Muslim hadis dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau membawakan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dahulu ada seorang raja. Ulama memperselisihkan maksud raja ini siapa, karena dalam hadis ini tidak dijelaskan namanya. Tapi ada orang-orang yang berusaha berijtihad dari kalangan ulama ahli tarikh bahwa raja ini bernama Dzu Nuwas, dan dia berkuasa di sebuah negeri di Yaman. Negeri itu disebut dengan Najran. Jadi di Yaman ada sebuah negeri namanya Najran, penguasanya namanya Dzu Nuwas. Karena biasanya kalau ada nama raja dimulai dengan kalimat Dzu, biasanya dari Yaman, seperti Dzulqarnain, Dzu Nuwas dan yang lainnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa raja ini adalah salah satu daripada raja-raja Bani Israel. Artinya terjadinya bukan di Yaman, tapi di negeri Syam. Tapi yang masyhur adalah peristiwa Ashabul Ukhdud itu terjadi di Yaman, di sebuah tempat namanya Najran, yang ketika itu mayoritas penduduknya adalah beragama Nasrani.
Dan di zaman itu agama Nasrani agama yang paling benar, karena Islam belum datang. Masalahnya Dzunuwas ini dia tidak sama agamanya dengan masyarakat Najran, karena masyarakat Najran ini umumnya Nasrani, sementara rajanya ini beragama Yahudi. Dan Dzunuwas ini seperti Fir'aun, seperti Namrud mengaku Tuhan, sehingga dia memaksakan rakyatnya untuk menyembah dirinya, untuk meyakinkan bahwa dia sebagai Tuhan. Dzunuwas ini memiliki penasihat spiritual. Itu kerennya kalau kita katakan dukun. Lah dukun inilah yang kemudian menciptakan segala bentuk keanehan di masyarakat, seolah-olah diciptakan oleh Dzunuwas supaya masyarakat yakin bahwa Dzunuwas itu Tuhan. Masalahnya dukun ini sudah tua, dan bisa saja kemudian dia meninggal dunia. Makanya dia meminta kepada Raja Dzunuwas ini untuk mencarikan anak muda yang cerdas, yang memiliki IQ yang tinggi, supaya menurunkan ilmu sihirnya dan bisa mempertahankan raja sebagai Tuhan. Maka dicarinya anak muda, dapatlah anak muda yang cerdas. Maka kemudian anak muda ini dikirim kepada tukang sihir. Setiap hari dia pun mempelajari sihir. Masalahnya perjalanan anak muda ini dari rumah ke tukang sihir ini cukup jauh. Dan di tengah-tengah antara perjalanan rumah dan tukang sihir ini, dia mendapati ada sebuah gereja, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Tertariklah anak muda ini dengan gereja tersebut. Mulailah dia masuk ke dalam gereja itu. Rupanya dia ketemu dengan seorang rahib, seorang pastor. Kemudian pastor ini menasihati anak muda ini, akhirnya tertarik, kemudian belajar juga kepada pastor itu. Jadi dalam satu waktu perjalanan dari rumahnya, dia mampir dulu di gereja, kemudian belajar kepada pastor beberapa waktu. Kemudian setelah belajar, dia melanjutkan perjalanan ke rumah tukang sihir. Kemudian dia pun belajar sihir ke tukang sihir. Bayangkan dalam satu waktu dia mempelajari dua ilmu, yang satu tauhid, yang satu syirik. Belajar kepada sang rahib tentu ilmu tauhid, ilmu keimanan. Tapi belajar ke tukang sihir tentu ilmu kekufuran dan kesyirikan. Singkat cerita, akhirnya kemudian karena dia selalu belajar kepada sang rahib dan selalu telat ke tukang sihir, marahlah tukang sihir ini. Akhirnya kemudian dia pun beralasan bahwa kenapa dia selalu telat, karena keluarganya selalu menahannya. Jadi dia bertauriah, berpura-pura, seolah-olah dia menyembunyikan dia belajar kepada sang rahib biar si tukang sihir tidak tahu. Begitu juga kalau dia telat pulang, ditanya oleh keluarganya, maka dia mengatakan tukang sihir terlampau banyak pelajaran sehingga telat pulang. Begitulah setiap harinya anak muda ini, sampai pada waktunya fitrah anak muda ini bergejolak. Apakah ilmu yang diajarkan sang rahib itu adalah ilmu di atas kebenaran, ataukah justru ilmu yang diajarkan tukang sihir itulah ilmu kebenaran? Jadi dia ingin membuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Dia mendengar di sebuah tempat ada binatang yang sangat ganas sekali, binatang buas, selalu mengganggu orang-orang yang di sekitar situ. Jadi dia ingin mendatangi binatang itu dan ingin membunuhnya. Akhirnya setelah kemudian dia mencari binatang itu, berjumpalah dia dengan binatang yang ditakutkan orang-orang karena selalu memangsa, bahkan terkadang membunuh. Diambillah satu kerikil dan dia berusaha untuk tidak memantra-mantrai kerikil itu. Jadi
natural gitu saja. Dia hanya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ilmu yang diajarkan sang rahib itu sebuah kebenaran, saya tidak akan menggunakan mantra dengan batu ini, tapi tolong dengan batu ini bunuhlah binatang itu. Akhirnya kemudian dilemparlah batu itu tanpa mantra. Rupanya ketika batu itu melesat dan terkena binatang buas itu langsung mati. Dari situ dia yakin bahwa tanpa mantra pun dia bisa membunuh binatang yang sangat buas. Dari situ dia semakin yakin bahwa ilmu yang diajarkan sang rahib itu sebuah kebenaran. Sejak itulah dia tidak datang lagi ke tukang sihir. Akhirnya kemudian dia belajar kepada sang rahib saja, sampai pada waktunya sang rahib mengatakan, apa yang sudah kuajarkan kepadamu sudah selesai, berangkatlah dan berdakwahlah. Tapi ada satu perkara yang harus aku katakan, jangan pernah mengatakan kepada siapapun ilmu yang kuajarkan kepadamu. Berdakwahlah dengan ilmu itu. Akhirnya pun dia keluar dari sang rahib mengelana. Selama pengelanaannya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada anak muda ini kepandaian dalam pengobatan. Jadi kalau ada orang sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar mengusap saja penyakitnya sembuh. Dan itulah sarana dakwah anak muda ini. Jadi setiap dia hendak mengobati orang, dia mengatakan, berimanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala kalau engkau ingin sembuh penyakitmu, dan saya akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitmu. Subhanallah. Dengan cara dakwah seperti ini, akhirnya banyak manusia yang masuk ke dalam Islam di zaman itu. Tetapi mereka tidak berani terang-terangan karena tahu kalau ada yang terang-terangan dengan agama mereka pasti ditangkap sang raja, karena secara otomatis mereka tidak akan mengakui ketuhanannya. Sampai pada waktunya tersebarlah isu anak muda ini mampu mengobati berbagai macam penyakit. Di kerajaan ini ada penasihat raja. Kebetulan dia buta. Dia mendengar bahwa ada anak muda mampu menyembuhkan segala penyakit. Jadi dia ingin sembuh penyakit butanya. Kemudian dia pun memerintahkan pengawalnya, cari anak muda ini, bawa ke rumah. Saya ingin sembuh dari buta saya. Kemudian setelah dicari, berjumpalah dengan anak muda ini, dibawa kepada sang buta penasihat raja ini. Kemudian anak muda ini mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, karena yang bisa menyembuhkan penyakitmu hanya Allah. Kalau engkau ingin sembuh, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkari ketuhanan sang raja itu. Karena memang itu tidak lain syaratnya, maka akhirnya karena dia ingin sembuh dari penyakitnya, dia pun kemudian beriman kepada anak muda, agama anak muda tersebut, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian diusap kedua matanya, sembuh total, seolah-olah dia tidak pernah buta. Kemudian setelah itu, sebagaimana biasa, dia hadir di rapat kerajaan. Disitulah sang raja kaget. Macam mana penasihatnya yang tadinya dia buta kok bisa melihat? Akhirnya kemudian ditanya, siapa yang menyembuhkan kedua matamu? Maka sang penasihat mengatakan, Arabku, Tuhanku yang telah menyembuhkan kedua mataku. Kemudian sang raja mengatakan, apakah yang dimaksud Tuhanmu adalah aku? Maka penasihat mengatakan, tidak, Tuhanku adalah Tuhan yang esa. Disitulah sang raja Dzunwas emosi kemudian marah. Tangkap orang ini, masukkan ke penjara. Ditangkap kemudian sang penasihat raja, dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ini disiksa habis-habisan supaya mengakui siapa yang menyembuhkan kedua matanya. Karena tidak tahan dengan siksaan, akhirnya dia mengaku bahwa yang menyembuhkan adalah anak muda. Ketika diceritakan bahwa anak muda adalah kader dia, raja kaget kan begitu. Kalau begitu tangkap anak itu. Ditangkaplah anak itu, dimasukkan juga ke dalam penjara. Kemudian diinterogasi, siapa yang mengajari engkau mampu melakukan ini? Anak muda ini tidak mau menjawab karena sang rahib sudah ngomong, jangan sebut-sebut nama dia. Tapi karena tidak tahan dengan siksaan, anak muda ini mengaku bahwa ilmu yang dipelajarinya
adalah dari sang rahib. Kata sang raja, tangkap si rahib. Si rahib ditangkap. Tiga-tiganya masuk penjara. Lah dalam penjara ini sang raja ingin memaksa mereka murtad dan mengakui ketuhanannya, tapi tiga-tiganya istiqomah. Kemudian sang raja memerintahkan algojonya untuk membawa gergaji besar. Kemudian mengatakan, gergaji sang penasihatku ini, karena dia tidak mau murtad dari agamanya. Akhirnya digergaji dari kepalanya, belah menjadi dua, meninggal. Kemudian setelah disaksikan oleh anak muda sang rahib, keduanya pun tidak takut. Kalaupun harus terjadi apa yang terjadi, mereka tetap istiqamah. Kata sang raja, gergaji juga sang rahib. Akhirnya digergaji sang rahib, terbelah menjadi dua, dua-duanya mati syahid. Tinggal anak muda ini. Sang raja tidak mau menghukum seperti itu. Dengan cara apa? Anak muda ini diperintahkan oleh sang raja kepada para prajuritnya, bawa anak muda ini ke atas bukit biar disaksikan manusia banyak. Lemparkan dari atas bukit itu supaya manusia tahu siapa Tuhannya. Akhirnya kemudian anak muda ini dibawa ke atas bukit. Maka anak muda ini hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, lindungi aku, terserah sekehendakmu. Bagaimana caranya? Maka tiba-tiba kemudian datang gempa, bukit itu bergetar, para prajurit yang membawa dia sampai ke atas bukit berjatuhan kemudian mati. Kemudian anak muda ini selamat. Ketika anak muda ini selamat, dia menghadap kepada raja. Kata sang raja, mana para prajuritku? Dia mengatakan, semua mati. Kenapa kau masih hidup? Allah yang telah melindungiku. Maka sang raja emosi kemudian mengatakan kepada para prajuritnya, angkut dia ke dalam perahu, lemparkan dia di tengah lautan. Kemudian dibawalah anak muda ini ke tengah lautan dengan perahu dan para prajuritnya. Di tengah lautan dia berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, lindungi aku, terserah bagaimana caramu melindungi aku. Tiba-tiba datang gelombang yang sangat besar menghempas perahu, semua para prajurit mati, anak muda ini pula selamat. Dan anak muda ini tidak lari, dia tetap datang ke raja. Jadi berbagai macam upaya anak muda ini tidak bisa dibunuh. Sampai akhirnya sang raja ini makin geram dan makin marah. Macam mana anak muda ini tidak bisa dibunuh? Karena anak muda ini kemanapun lari pasti dia akan dikejar sang raja dan akan menjadi buronan. Maka dia kemudian memberitahu kelemahannya. Tetapi dia ingin supaya kelemahannya menjadikan semua manusia dapat hidayah. Dengan cara apa? Dia datang kepada sang raja dan mengatakan, kalau engkau ingin membunuhku, sangat gampang sekali. Aku akan berikan kelemahanku. Sang raja sangat senang karena sudah berbagai macam upaya hendak membunuhnya, tak mati-mati juga kan begitu. Akhirnya kata anak muda ini, kumpulkan masyarakat di tengah lapangan. Gantunglah aku di tiang gantungan. Aku memiliki satu anak panah, sediakan busur. Kau panah tepat di antara mata dan telingaku, di dekat pelipis sebelah sini. Kau panah sebelah siniku. Tetapi syaratnya engkau harus mengucapkan kalimat Bismillahirrabbilgulam. Kalau engkau menyebut kalimat Bismillahirrabbilgulam, kau lesatkan anak muda tepat di antara mata dan telinga di sebelah sini, maka pasti aku akan mati gitu. Karena raja sudah geram, sudah kalut, tidak berfikir dia. Dikumpulkanlah masyarakat Najran ini. Kemudian anak muda itu diikat di tiang gantungan. Kemudian anak muda sudah memberikan anak panahnya, raja sudah menyediakan busurnya. Masyarakat menyaksikan, karena masyarakat ini sebagian mereka telah beriman kepada anak muda ini diam-diam. Sehingga ketika sang raja mengucapkan Bismillahirrabbilgulam dengan menyebut Tuhannya anak muda itu, raja tidak sadar kalimat ini menggugurkan ketuhanannya. Dia kan Tuhan, harusnya menyebut nama dirinya. Kenapa dia sebut nama Tuhan anak muda itu? Secara otomatis ketuhanannya digugur kan begitu. Itulah kecerdasnya anak muda itu.
ketika dia menyebutkan Bismillahirabbil gulam, melesatlah anak panah itu tepat di dekat pelipisnya sebelah sini. Anak muda ini kemudian meninggal. Tiba-tiba penonton masyarakat Najran berteriak dan mengatakan, amanna birabbil gulam, kami beriman dengan Rabbnya si gulam itu, kata. Kami beriman dengan Rabbnya anak muda itu. Apa tidak stres raja ini? Yang kurang ajar 3, sekarang ribuan menjadi kurang ajar, kan begitu? Tadi kan beriman 3 orang nih. Sekarang ribuan manusia beriman kepada Rabbnya anak muda itu. Imam Ibnu Katsir menyebutkan jumlah yang hadir di situ sekitar 20.000 manusia beriman kepada anak muda ini. Ketika sang raja ini melihat anak muda mati dan masyarakat Najran beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perantara anak muda ini, makin geram sang raja. Kata sang raja, tolong gerbang tutup rapat-rapat, jangan ada manusia yang keluar dari lapangan ini, kata. Akhirnya oleh para prajuritnya ditutuplah gerbang itu rapat-rapat, tidak ada masyarakat yang bisa keluar dari situ. Kemudian sang raja mengatakan kepada para prajuritnya, datangkan kayu sebanyak-banyaknya, kemudian galilah parit sedalam-dalamnya. Maka mereka mulai menggali parit, kemudian dimasukkan kayu bakar yang banyak. Mulailah kemudian sang raja menyalakan api, dan api itu saking besarnya sampai setinggi istana. Mulailah kemudian sang raja meminta kepada algojonya, katakan kepada masyarakat satu-satu, siapa yang tidak murtad dari agama anak muda itu dan mengakui ketuhananku, lemparkan dia ke dalam api itu. Subhanallah, Allah takdirkan hidayah itu milik Allah. 20.000 masyarakat Najran tidak ada yang murtad, satu-satu dimasukkan ke dalam api. Sampai ada seorang wanita membawa bayinya. Ketika kemudian bayinya hendak dilemparkan ke dalam api itu, dia sempat goyang akidahnya itu. Tetapi tiba-tiba Allah buat anak bayi itu bicara dan mengatakan, ya ummah innaki alal haq, wahai ibuku engkau di atas kebenaran, lemparkan badanmu ke dalam api, kita akan berjumpa di surga. Akhirnya semua manusia dibakar hidup-hidup. Makanya kisahnya disebut ashab al-uhdud. Uhdud itu artinya parit api, orang-orang yang dibakar dalam parit api itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau kira bahwa Allah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Rupanya dari 20.000 orang ini, entah kenapa ada satu orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana caranya? Wallahu a'lam. Orang ini selamat. Lari kemudian dari Najran menuju Syam. Sesampainya di Syam, anak muda yang lari dari dan berhasil lari daripada pembakaran Raja Zalim Dzunnuwas ini melaporkan kepada Raja Romawi yang ada di Syam bahwa telah terjadi pembantaian terhadap orang-orang Nasrani yang ada di Najran. Dan ketika itu Syam adalah kerajaan Nasrani terbesar. Raja Nasrani yang ada di Syam tentu marah. Sama ketika kita, saudara kita di Palestina dibantai, tentu kita marah di sini. Karena jarak Syam dengan Yaman jauh. Akhirnya kemudian Raja Syam ini mengirim surat ke mana? Ke Ethiopia sana. Karena Ethiopia juga adalah negara Nasrani, sekutunya daripada Syam, Romawi. Dan dalam surat itu meminta kepada Raja Ethiopia Najasyi untuk membalaskan dendam atas kematian 20.000 orang Nasrani yang dibantai, dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Membaca surat itu Najasyi marah juga. Maka diutuslah 2 jenderalnya. Yang pertama namanya Riyadh, yang kedua namanya Abraha. Disinilah muncul nama Abraha, yang nanti Abraha ini akan membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah itu. Ya. Jadi Raja Najasyi ini mengutus 2 jenderal, pertama Riyadh, yang kedua Abrahatul Asram. Akhirnya kemudian bergeraklah pasukan dari Ethiopia menuju Yaman. Setelah kemudian masuk ke negeri Yaman, dibantailah kemudian kerajaan Najran itu sampai ke raja-rajanya. Maka Raja Abraha kemudian berhasil dan Riyadh membunuh Raja Dzunnuwas dan dilemparkan ke dalam lautan. Sejak itulah Yaman dicengkram oleh orang-orang Akhbas, orang-orang Ethiopia.
dan rajanya adalah Ar-Riyadh. Tetapi Abraha ini licik. Dia ingin menguasai Najran dengan cara apa? Dengan membunuh Riyadh, padahal sama-sama jenderal itu. Dibunuhlah Riyadh oleh Abraha, maka Abraha pun kemudian menjadi raja satu-satunya di Najran, Yaman. Disitulah Abraha hidup selama 100 tahun di negeri Yaman, sampai akhirnya Allah azab. Nanti kisahnya disebut Ashabul Fil. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah Raja Dzunnuwas meninggal di tangan tentara Al-Akhbas. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutila ashabul Uhdud. Telah dilaknat para pembuat parit api itu. An-nari dzatil waqud, ketika api menyala-nyala. Idhum 'alaiha qud, para pejabatnya mereka duduk-duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka pun dengan bahagianya menyaksikan pembakaran terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka diperlakukan seperti itu illa an yu'minu billah, alasannya kecuali karena beriman kepada Allah. Al-Aziz Al-Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, di mana Allah yang langit dan bumi adalah milik dan kekuasaannya, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa Dzunnuwas telah melakukan satu kezaliman dengan cara membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman di zaman itu yang beragama Nasrani dan agama Nasrani yang masih berpegang dengan agama Isa bin Maryam. Maka al-jaza min jinsil amal, sebuah perbuatan itu pasti ada balasan yang setimpal. Ya, memang tidak dijelaskan azab apa yang diberikan kepada ashabul Uhdud ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak tobat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab pembakaran. Sebagaimana mereka membakar orang-orang yang beriman, maka kelak di akhirat mereka pun akan dibakar oleh Allah dengan nerakanya, dan tentu neraka jauh lebih panas dibandingkan api yang mereka telah membakar orang-orang yang beriman. Inilah di antara kisah Ashabul Uhdud yang sebenarnya kisah ini akan nyambung kepada kisah Ashabul Fil. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.